Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Danur Anggraini dari kelas 4A NIM 126 201 201 007 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan poin A tentang ukuran nilai pusat. Merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Dalam keperluan penganalisaan data lebih lanjut, diperlukan juga ukuran yang dapat mewakili data tersebut, sehingga dapat diucapkan dengan singkat, serta dapat digunakan untuk membandingkan keadaan berbagai kelompok data. Nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam sebuah data dianggap sebagai rata-rata averages, dikarenakan nilai rata-rata itu dihitung berdasarkan keseluruhan nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Tujuan dari ukuran nilai pusat adalah mengukur besarnya nilai pemusatan dari distribusi data yang telah diperoleh dalam penelitian. Poin B. Sifat ukuran nilai pusat. Sifat-sifat Mean. 1. Nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Ketiga, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Keempat, rata-rata paling sering digunakan dan populer, sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan lagi. Kelima, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. 6. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata dihitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat. 7. Rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Fitriani, NIM 1262011203345. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yakni poin C, yaitu sifat-sifat median. Yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Yang kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Yang ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Yang kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Nah, jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari titik yang lain. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat modus, yaitu poin D. Dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dan suatu distribusi. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Nah, untuk perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya dari poin C dan poin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya materi dari saya ikut ukuran dispersi. Menurut Hasan 2019, ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya.
Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dari menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran untuk dispersi, maka penggambaran data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Dispersi itu dibagi menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Nah, dispersi mutlak itu dibagi menjadi 4, yaitu jangkauan rank, simpangan kuartil, simpangan rata-rata mean, simpangan baku. Nah, untuk dispersi relatif itu dibagi menjadi 2, koefisien variasi. Nah, itu ada jenis dispersi. Dispersi mutlak jangkauan rank. Menurut Hasan, jangkauan untuk ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil data. Menurut Ridwan dan Agdon tahun 2013.39, rentangan ialah data tertinggi dikurangi data terendah. Sedangkan menurut Siregar tahun 2010, rentang atau dari jangkauan adalah selisih antara nilai sebesar sama nilai terkecil sedangkan data. Dan menurut Usman Akbar tahun 2008, rentang ialah ukuran variasi yang lebih sederhana, yaitu dari datum terbesar dikurangi data terkecil. Jadi untuk jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari sengketa data. Berikut ada rumus jangkauan rank untuk data tunggal dan kelompok menurut Hasan tahun 2010.101 adalah sebagai berikut. Nah, untuk data tunggal bila ada sekumpulan data tunggal x123 berarti rumusnya untuk xn, maka jangkauannya adalah jangkauan xn strip x1r sama dengan xn strip x1r, nilai maksimum nilai minimum. Contoh soal saja itu tentu untuk jangkauan datanya itu 1478911. Untuk penjelasannya itu pakai rumus x6 sama dengan 11 dan x1 sama dengan 1. Jangkauannya x6 strip x1 strip 11 x1 sama dengan 10. Nah, data kelompok. Untuk data kelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu R, nilai tengah kelas terakhir, data nilai kelas pertama, batas terakhir, batas bawah kelas pertama. Contoh, data berat badan 100 mahasiswa suatu perguruan tinggi, tentukan nilai jarak dari data tersebut. Nah, untuk berat badannya itu 60 strip 62, 63 strip 65, 66 kilo strip 68 kilo. Banyak mahasiswa itu 5, 18, 42. Nah, untuk caranya itu nilai tengah kelas pertama sama dengan 60 ditambah 62.2. Nilai kelas pertama sama dengan 61. Nilai kelas tengah terakhir 72 plus 74.2. Nilai tengah kelas terakhir 73 sama dengan 73. R sama dengan nilai tengah kelas terakhir. Nilai tengah kelas pertama R 73 strip 61, R 12. Cara dua ada dua lagi. Batas bawah kelas pertama sama dengan 60 strip 05 sama dengan 59,5. Batas atas kelas terakhir sama dengan 74 ditambah 0,5 sama dengan 74,5. Batas bawah kelas pertama R sama dengan 74,5 strip 59,5. Kuartil atau kuartil division dihitung dengan cara menghapus nilai terletak di bawah kuartil pertama dan di atas kuartil ketiga, sehingga nilai ekstrik yang berada di bawah maupun di atas dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari X1 dan X3. Rumus simpangan kuartil X3
garis miring X1 terus garis bawah 2. Contoh saja lama rawat 10 pasien di 2 RS dan data RSA 222334456. Letak X sama dengan I strip 4X tambah N tambah 1. Letak X1 sama dengan 1,4 tambah 10 tambah 1 sama dengan 2,75. 3 yaitu 3. Letak X3 3/4 10 tambah 1 sama dengan 8,25. 8 yaitu 4. Simpangan kuartil 4 strip 3 garis bawah 2 terus min sama dengan 0,5. Rata-rata menurut Hasan tahun 2011, deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. 1. Deviasi rata-rata data tunggal. Untuk data tunggal, deviasi rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Contoh soal saja, dn X garis lurus X strip X. Tentu rata-rata dihitung sama dengan X 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 115 tambah 6. Ada 2 deviasi rata-rata untuk data kelompok. Contoh soal tinggi badan X per F X V garis lurus X strip X garis lurus F garis lurus X strip X garis lurus X. Nah, contoh soalnya tadi, tentukan deviasi rata-rata distribusi frekuensi pada tabel 1 pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Langsung saja simpangan baku. Untuk rumus saya gambarkan di PPT. Simpangan baku menurut Ridwan dan Abdul, standar deviasi simpangan baku ialah suatu nilai menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Sedangkan menurut Hasan, simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel simpangan bakunya disimpulkan dengan S untuk populasi simpangan bakunya, atau simpangan baku populasinya disimpulkan O strip atas. Untuk menentukan nilai simpangan baku, caranya ialah dengan menarik akar dari varian. Jadi rumusnya nanti saya gambarkan di layar ya. Untuk jelas satu-satu saya agak kebanyakan ini. Rumusnya sebanyak ini saya gambarkan di layar saja. Dispersi untuk selanjutnya, dispersi relatif. Jika membandingkan berbagai variasi atau 2 variabel dengan satu yang berbeda, maka tidak dapat kita lakukan dengan menghitung dispersi absolut, maka digunakan dispersi relatif. Rumus KF sama dengan dalam kurung SD strip garis miring dalam kurung X1 100. Contoh saja, seorang analisis A dalam sehari-hari rata-rata dapat memeriksa 40 sampel darah dengan deviasi standar 5, dan analisis B dalam sehari rata-rata dapat memeriksa 160 sampel darah dengan deviasi standar 15. Bila dihitung KF untuk mengadakan perbandingan, maka akan diperoleh hasil seberikut. Nah, untuk kesimpulan dari makalah dari kelompok saya,
Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat membagi data secara keseluruhan. Artinya jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan berdasarkan dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Data dalam perluan penganalisaan data lebih lanjut diperlukan juga ukur-ukuran yang dapat membagi data tersebut sehingga dapat diucapkan dengan singkat serta dapat digunakan membandingkan keadaan berbagai kelompok data. Menurut Hasan, itu dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah lumayan seberapa jauh menyimpan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai yang data yang berbeda dengan nilai pusat. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelangkah dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi dari kelompok kami itu ada modus ya. Untuk modus nilai yang paling sering muncul dalam data biasanya dilambangkan dengan huruf M dan O, mungkin seperti itu. Terus untuk pembagiannya itu ada 3. Yang pertama itu modus data tunggal, yang kedua modus data berkelompok, dan yang terakhir adalah data tidak berkelompok. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di makalah kami, seperti itu ya. Terus kita ke ukuran dispersi. Ukuran dispersi itu pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran untuk dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Terus untuk jenis-jenis dispersi, dispersi mutlak. Menurut Hasan, jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Terus ada data tunggal juga, data kelompok. Terus simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil ini dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan di atas kuartil ketiga, sehingga nilai ekstrik yang berada di bawah maupun di atas dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari Q1 dan Q3. Untuk rumusnya silahkan dilihat di makalah. Terus ada juga simpangan rata-rata, ada juga simpangan baku, itu. Terus kemudian kita menginjak ke dispersi relatif. Yang pertama, koefisiensi variasi. Jika ingin membandingkan berbagai variasi atau 2 variabel dengan satuannya berbeda, maka tidak dapat kita lakukan dengan menghitung dispersi absolut. Terus dengan membandingkan secara relatif, maka analisis mempunyai variasi yang lebih kecil daripada A, karena B mempunyai kemampuan 4 kali lebih besar daripada A. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Itu serangkaian materi yang dapat kami paparkan selaku kelompok 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.